untuk menerobos sampai setingkat manapun. Selagi nyawa saya masih hidup, saya akan membantu untuk bisa memperluas, membuka ruang. Kalau saat saya berdinas, itu saya tugas. Aturan saya tegakkan. Tidak memandang bulu siapapun dia. Tapi setelah saya lepas berdinas, karena kita Babinsa ini bukan musuh rakyat, tapi kita sebagai sahabat rakyat. Mena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa. Hai, apa kabar Basudana dimanapun Anda berada? Senang sekali saya dengan Serda Kuat Arvita dan partner saya. Dan saya Sertu Kuat Gita. Kembali lagi dalam podcast Patimura. Nah Mbak, sebelum kita menyapa narasumber kita, alangkah baiknya kita menyapa dulu pemirsa podcast Patimura dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Nah, di episode kita kali ini Mbak, telah kedatangan tamu yang sangat istimewa nih Mbak. Wah, kali ini istimewa banget nih. Iya Mbak, dan di episode kita kali ini kita tuh akan membahas tentang seputar bawang merah Mbak. Oh, bawang merah, bukan bawang putih ya? Bukan bawang merah. Yang dimana kan bawang merah ini merupakan salah satu bumbu dapur yang sangat penting untuk memasak. Betul. Mbak. Karena sangat penting ini kan, jadi harganya naik. Ya, harga kan? di pasaran tuh kadang naik, kadang turun, tapi rata-rata tuh cenderung naik Naik terus. semua ya? Iya Mbak. Nah, katanya nih Mbak, di prajurit di Kodam 15 Patimura nih Mbak, ada salah satu prajurit yang berhasil mengembangkan bawang merah di daerah Pulau Lakor Mbak. Mbak tahu Pulau Lakor kan? Pulau Lakor tuh Maluku Barat Daya nih. Moa, tapi saya dengar-dengar di sana tuh semuanya tuh batu karang semua. Iya Mbak, kan? karena itulah Mbak kan kita mendatangkan beliau ke sini biar memberikan informasi bagaimana beliau bisa mengembangkan bawang merah di tanah yang Batu karangnya banyak gitu Mbak. kan. Mbak. Langsung saja Mbak ya kita. Boleh. Baiklah, kita sapa narasumber kita Babinsa Koramil Tiakur. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Arvita dan Saya Gita, Pak. ya. Bagaimana Bapak keadaannya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Bapak Sehat ya. selalu. Lawamena ya Bapak ya. Lawamena Tetap haulala. semangat ya Bapak. Iya, semangat. Bagaimana Bapak perjalanannya dari tempat Bapak ke Kodam 15 Patimura ini Bapak? Perjalanannya lumayan capek Pak. Jauh ya Bapak? Ya. Bapak naik apa ini Bapak? Naik kemarin saya dari Mo itu naik kapal cepat. Naik kapal cepat. Sendiri saja atau bersama keluarga Bapak? Sendiri Pak. Sendiri. saja. Oh. Perjalanannya berapa lama nih Pak? Kalau dihitung-hitung Pak? 1 hari 1 malam. Satu hari satu malam ya Pak. Ya lumayan ya Bapak. Nah Bapak, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi nih Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan riwayat singkat hidup Bapak pada pemirsa podcast Patimura. Siapa sih Bapak ini sebenarnya? Terima kasih Mbak. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sabri Tuharia. Asal saya dari Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Saya lahir pada tanggal 28 Oktober 1979. Status saya berkeluarga. Istri saya Afida Kasja, asal dari Namlea, Pulau Buru. Anak saya 4. Saya jadi babinsanya di Pulau Lakor itu pada tahun 2021. Saya tamtama tahun 2000. Bintara saya Tabasus 2019. Penempatan pertama saya itu di 733. 2003 saya pindah ke Kodam. Setelah ke Kodam saya pindahkan ke Kodim Namlea 1506. Setelah tahun 2021 saya pindah lagi ke Moa. Kodim 1511 Pulau Moa. Setelah itu saya ditugaskan di Babinsa Pulau Lakor. Wah, Bapak berkeliling-keliling Ambon ya? Ya, begitu Pak. Maluku ya Bapak ya? Semuanya dikunjungi. Iya Siap. betul Pak. Baik Bapak, sebagai pengantar nih, bisakah Bapak jelaskan secara singkat tentang latar belakang dan awal mula ide untuk mengembangkan komoditi bawang merah di daerah tersebut nih Bapak? Ya, makasih Mbak. Kalau menurut saya Pak, siapapun dia yang datang ke Pulau Lakor tidak akan bisa mungkin melihat kondisi Pulau Lakor itu yang semuanya terbuat dari karang. Betul Pak. Itu kalau di perantau saya diberi persennya itu 75% karang semua. Berarti karang semua dari ujung Ya, ketemu ujung. semua. Tanahnya itu cuma 25%.
awal saya tiba, saya itu bingung. Bingung ya Pak? Ya, saya itu mau hidupnya seperti apa di sini. Apalagi jangankan saya, masyarakat pun saya itu bingung. Bingung ya Pak? Ini kehidupan mereka ini seperti apa? Disitulah saya inisiatif untuk berani tinggal di pulau itu, untuk mencoba menggali mendalam bagaimana kondisi SDM manusia yang ada di Pulau Lakor ini dengan kehidupan ekonominya. Jadi saya lihat, saya mulai berjalan, saya lihat kondisi tanahnya, coba saya eksperimen dengan ilmu yang saya dapat semenjak saya ada di Kodinamlea. Di sini saya ingin coba saya buat dengan cara tanaman itu seperti bawang. Bawang ya Pak? Ya, maka di situ saya ambil tanahnya. Itu untuk pribadi saya. Saya boleh ekspornya ke masyarakat. Nah, saya ambil tanahnya. Di situ saya yang keberuntungan tuh tanah itu terbuat dari tanaman daun kering. Daun kering ya Pak? Ya. Saya ambil tanahnya di kolom-kolom batuan itu yang tertimbun. Saya ambil, saya coba di polybag. Berarti awal mula polybag dulu Pak, baru ditanam itu? Ya, alhamdulillah saya lihat hasilnya memuaskan. Di situ saya berani ambil pupuk. Saya ambil pupuknya itu kotoran binatang. Itu saya coba dengan tai kambing. Di situ mulai subur. Di situ saya intensif buat bedeng di samping rumah saya, memberi contoh gitu. Setelah itu berhasil, saya komunikasi sama kepala desanya, tokoh-tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, saya kampanye itu. Di situ juga ada masyarakat yang punya pengalaman menanam bawang juga. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Karena mereka yakin akan berhasil. Karena pulau ini kan pulau karang. Berarti terlalu berisiko begitu ya Pak? Berisiko. Takut gagal begitu kan? Ya, atau gagal. Di situ saya kayak duduk itu kasih pemahaman terus. Meyakinkan bahwa ini tidak akan alhamdulillah gagal gitu ya. Dari pemimpin desa itu coba berani. Ayo kita masyarakat sama-sama. Di situ yang mereka bertanya, apakah bisa pulau yang begitu karang bisa menjadi tanaman yang berproduksi? Saya bilang yakin kepada Tuhan. Sebelum kita mencoba, pasti akan jadi. Betul. Coba dulu baru akan jadi. Maka di situ saya dan masyarakat itu membuat. Kita bersihkan hutan itu dari pohon-pohon, kita bersih, batunya itu kita hancurkan. Ya, awalnya kita buat bedeng yang itu dari batu aja susun untuk menampung tanahnya. Dengan alhamdulillah dengan berjalan itu ya mereka melihat dengan hasilnya, mereka ingin bersyukur. Ya, mudah-mudahan jadi, Pak. Nah, disitulah yang awalnya saya rasa bersyukur. Di sini motivasi saya, semoga akan berhasil ke depan juga buat masyarakatnya. Hebat juga ya Bapak ternyata. Walaupun di awalnya kurang meyakinkan nih kan Bapak ya. Tapi kan Bapak dengan tekad yang kuat, semangatnya itu menunjukkan bahwa ini loh nggak bakal gagal begitu kan ya Pak. Nah Bapak, bagaimana dengan strategi dan teknis budidaya bawang merah itu sendiri Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Strategi saya buat itu, saya memacu dengan lingkungan setempat. Intinya saya buat inovasinya itu untuk masyarakat. Kita buat bedengan itu dengan menggunakan hasil tanah yang bermutu. Di situ kan ada 2 tanah yang kita seleksi. Ada tanah liat dan tanah hitam. Tanah hitam ya. Ya, di sini yang kita coba 2 tanah ini. Awalnya kita coba dengan tanah liat, dia tumbuh. Tapi hasilnya kecil. Dia remas. Maka saya koordinasi lagi dengan minta ilmu pendapat dari dinas-dinas tertentu. Dinas pertanian, bagaimana caranya. Di situ saya coba tanah liat itu saya buatkan dia campur dengan kotoran pupuk ya, kotoran binatang pupuk itu. Di situ tanahnya dia tidak keras lagi, dia sudah lembek. Disitulah yang saya terapkan buat masyarakat dan akhirnya akan berkembang dan berkembang. Saya lihat dengan mutu bawangnya itu
saya sendiri menangis. Karena Terharu bagus juga ya, Pak. Ya, karena saya ambil bawang yang dari Kupang sama Surabaya, saya bandingkan itu berbeda. Kupang sama Surabaya, Pak. Ya, berbeda. Jauh banget ya, Pak. Jauh. Enggak, di Moa itu kan, dia supply bawangnya itu dari Kupang sama Surabaya. Oh, ya Bapak. Saya membedakan itu. Ternyata hasil bawang yang kami terapkan di Pulau Lakor itu, mutunya itu Sangat jauh sangat ya. jauh. Dia punya harumnya berbeda, mutu pedasnya itu berbeda. Oh, berarti punya ciri khas tersendiri Ya, nih ya ciri khas Bapak bawang sendiri. merahnya. Disinilah saya komunikasi sama masyarakat, ayo kita tingkatkan mutunya. Biar kita bagaimana caranya saya akan berusaha semampu saya untuk menerobos sampai setingkat manapun. Selagi nyawa saya masih hidup, saya akan membantu untuk bisa memperluas, membuka ruang. Untuk pekerjaan yang di sana ya, ya. Pak. Keren Nah, ya, Pak. keren banget nih, Pak. Semangatnya tuh masih 45 biar Ya. di sana masih gersang atau batu karang di sana kan Bapak tetap semangat 45 nih, Bapak. Nah, Pak, kalau untuk luas lahan nih, Pak, penyampaiannya Penyiapannya dan berapa lama nih hingga panen itu bagaimana Bapak? Ya. Kalau kita mulai dari penyiapan lahan ya Bu. Iya, Ya. penyiapan lahan. Penyiapan lahan itu yang jadi hambatan itu batu. Batu ya Bapak. Ya, kita kerjanya itu harus kita betel, hancurkan supaya rata. Itu sama-sama masyarakat. Ya, sama-sama masyarakat. Kalau saya sendiri kan tidak mungkin. Saya sendiri Banyak kan itu hancur. Siapa tahu dengan Bapak, Iya. Bapak kan saking semangatnya nih kan Bapak. nggak Iya. gitu juga pasti Afita. Pasti banyak Ya. masyarakat yang membantu nih, Bapak. Sama masyarakat itu kita ratakan batunya. Sisa batu daripada batu yang hancur ya Bu, kita buatkan bedeng. Setelah itu kita sama-sama masyarakat angkat tanah. Angkat tanah kita timbun. Setelah kita timbun, itu kita ambil daun-daun kering. Ya seperti daun kelapa yang kering. Ya. Istilah apalah yang bisa dibakar. Kita bakar dulu tanahnya. Bakar, setelah itu kita ambil pupuk kandang, kita campur. Setelah sudah tercampur, kita sirami, katakan dia. Setelah itu kita menanam. Nanam bawangnya itu yang kadang itu jadi bingung. Karena harus pakai ukuran. Pakai Ada ukuran juga, ukurannya Mbak. Iya, ukurannya. Kalau sedekat gini, ya tidak jadi. Dia buahnya kecil. Ya. Nah, kalau mau dapat hasilnya buahnya besar, ya kita jarak. Pakai jarak jauh gitu ya, Pak. Disitulah prosesnya kita buat bedeng sampai penanaman itu membutuhkan waktu. Kalau dari mulai kita tanam itu sampai panen itu 3 bulan. 3 bulan ya, Pak. Lumayan ya. 3 bulan hasil panennya. Nah, kalau musim hujan, ya tidak berani tanam. Oh. Risiko juga ya, Pak, Risiko. berarti. Ya, Kalau di sana tuh sering hujan atau tidak Bapak? ada juga hujan. Kalau kan di sini kan di Ambon kemarin-kemarin kan hujan terus tuh Bapak. Kalau di sana Bapak? Musim hujan ya hujan. Hujan juga Bapak. Ya. Hujan badai gitu ya, Pak. Ya seperti juga karena kondisi alam ya Bu. Sesuai kita menyesuaikan kondisi alam ya Iya, Bapak. Kalau alamnya kurang mendukung ya lebih baik tidak usah menanam daripada rugi Ya. kan Bapak. Oke Bapak. Baik, Bapak. Padahal di daerah yang terbilang sulit ini ya, Pak, untuk menanam bawang merah itu namun dengan kerja keras dan bantuan semua pihak nih, Bapak, akhirnya bisa berhasil seperti sekarang ini. Untuk pendampingan lapangan untuk kemitraan bagaimana nih, Bapak? Kemitraannya Bapak itu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Kalau pendampingan untuk kemitraan masyarakat itu, saya selalu mendampingi terus. Apalagi prosesnya bawangnya itu kena hama. Oh, sempat kena hama ya, hama Pak. Bapak. Ya, itu saya selalu pendampingi. Dan saya tidak pernah menggunakan alat-alat atau bahan-bahan kimia. Oh, tidak pernah ya, Pak? Tidak pernah. Saya menggunakan bahan-bahan alami. Alami. Ya, di situ kayak saya dapat itu dari ilmu-ilmu yang saya sering di Namlia, di unit itu saya dari petani juga. Petani juga. Saya sering menggunakan abu tungku, Abu tungku. Abu Ya. tungku. Abu tungku itu gimana Bapak? yang pembakaran kayu. Masak, kita kan masak pakai Kayu. Kayu. abunya itu kita ambil. Nah, kita amburkan ke Tanah. lahan itu, lahan bawah yang sudah bawah yang tumbuh untuk hilangkan hama. Atau tidak, awalnya itu kita campur bawahnya dulu dengan abu tungku.
Oh, dicampur dulu Campur Pak dulu berarti. baru tanam supaya menghilangkan hama. Hamanya Pak. Ya. Nah, disitulah yang saya terapkan. Dan pendampingan itu selalu pendampingan apabila ada hambatan atau apapun di dalam kegiatan penanaman itu, saya selalu ada buat mereka. Selalu Bapak di selalu situ ya Pak. mendampingi ya. Selalu stay. Selalu stay di 24 situ. jam ya Bapak mendampingi masyarakat. Tidak tiap mungkin juga. Kan ada untuk keluarga juga. Untuk Siap, keluarga Bapak. juga Arvita. Mungkin waktu kerja aja kita di lapangan. Tapi kalau keadaan ada hambatan ya mereka bertamu. Bertamu ya Bapak. Biasanya bertamu tuh sering tanya-tanya tentang bawang merah juga itu Bapak. Ya ada juga bertanya tentang bawang merah, untuk hal lain juga komunikasi, kegiatan-kegiatan yang lain lah gitu. Dan bertamu. Nah Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, kita minum dulu Pak, Oh, biar terima kasih. lebih segar lagi nih Ya. Pak. Biar Bapak lebih tenang, lebih Oh, iya. fokus lagi ya kan Bapak Ya, ya. ya. Silakan Terima kasih. Bapak. Makasih. Nah Bapak, apakah Bapak lebih tenang lagi? Alhamdulillah. Relax ya Pak. Ya. Nah Bapak, saya mau menanyakan nih Pak, boleh diceritakan apa sih dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat setelah berhasil menanam bawang merah ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah dari hasil inovasi bawang yang saya terapkan bersama masyarakat, alhamdulillah ada perubahan ekonomi. Setara daripada tingkat ekonominya itu berubah. Karena yang saya sekarang terapkan itu bersama Kepala Desa Sera, bagaimana cara kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Sera. Nah, kita lakukan pekerja dibayar pekerjanya. Ya. Nah, tentunya mereka kita buatkan bedeng, tanam sampai panen itu kita bayar per hari. Per hari ya Pak. Ya 30.000 30. supaya mengurangi tingkat pengangguran Pengangguran. yang ada di desa. Nah, ini kita baru coba di Desa Sera. Ya, saya berharap semoga 4 desa lagi itu bisa mencontohkan itu supaya mengurangi tingkat pengangguran di sana. Dengan alhamdulillah dengan cara seperti itu peningkatan kesejahteraan masyarakat itu meningkat Lebih meningkat. 50% daripada dari awalnya yang sekarang, dan mereka juga bersyukur. Nah, disinilah yang kita terapkan ya, dan saya berpesan buat mereka, ayo kita kembangkan pula kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Diri kita sendiri ya Pak. Itu motivasi buat mereka, Dari buat kita untuk pemuda-pemuda. kita, Ya. ya kan Bapak ya. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, kira-kira pendapat masyarakat terhadap bawang merah tersebut gimana ya Pak? Pendapat Bapak dari tanggapan masyarakat nih, pasti kan ada yang mau, ada yang tidak nih Pak. Ada yang berpikir, mungkin ini tidak jadi, atau ada yang berpikir, oh nanti kita laksanakan dulu nih Pak, nanti baru berikutnya jadi apa enggak, kita coba dulu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Kalau tanggapan masyarakat itu terus saya itu mereka sangat bersyukur sebenarnya. Bersyukur ya Pak. Bukan kegagalan karena terbukti ya, yang sekarang mereka alami. Ya. Dan mereka itu pingin membuka lebih seluas-luasnya. Karena yang menjadi keraguan buat masyarakat di Lakur itu cara mengeksposnya, cara menjualnya yang masih terhambat. Terhambat ya. Dengan air, karena airnya masih dipikul, bukan dengan modern ada dengan pompanya apa tidak. Yang mereka masih meragukan itu. Tapi untuk mau berkembang, membuka ruang lebih luas itu, mereka bersemangat. Lebih semangat Karena ya sudah Pak. ada hasilnya. Mereka lihat kan hasilnya. Nah sementara ini juga saya lagi kampanye untuk membuat terobosan sayur mayur Sayur mayur ya. untuk kedepannya. Nah, sementara ini Mbak, maaf saya tambah sedikit ya. Boleh Pak. Ini sementara ini saya sama Kadesera itu lagi mencoba untuk menanam wortel sama kentang dengan kol kepala. Oh, kol kepala. Ya, udah coba. Udah dicoba Pak? Ya, Ini coba sekarang dulu. sudah dalam percobaan Ya, dan ini, coba Pak? sudah. Dengan hasilnya kalau kol kepala itu alhamdulillah Berhasil. berhasil bisa. Pak. Yang kita belum lihat ini kentang sama wortel. Oh belum ada hasilnya ya Bapak ya? Enggak, udah tumbuh, Oh, udah tumbuh. tapi belum tahu hasilnya karena
kebiasaan saya belajar daripada media sosial ya, YouTube. Itu untuk penanaman wortel sama kentang kan di ketinggian. Oh, ketinggian ya, Pak? Harusnya ketinggian, menghasilkan yang bagus. Misalkan lakurnya itu pulau rata. Rata semua ya, Pak? Iya. Baru kadar garamnya ya minta ampun. Tinggi ya Bapak Tinggi. ya. Mungkin Bapak berniat mau buat gunung kan? Ya kalau bisa ya kita buat. Sama mustahil Bapak. Baiklah Bapak. Adakah pengalaman yang menarik yang ingin Bapak ceritakan kepada saudara semua selama berdinas di Pulau Lakor Bapak? Pengalaman menarik buat saya, Una. Ya. Yang ada dalam hati saya itu cuma kebanggaan. Kebanggaan ya, Pak? Kebanggaan, rasa sedih, rasa tidak tahu gimana lah mau Campur mengucapkan. aduk ya, Pak? Karena pertama begini, Mbak, saya sudah menyatu sama mereka. Yang saya rasa, saya ini beragama Islam. Mayoritasnya di Lakor itu Nasrani. Oh, Nasrani Kristen. semua, Pak? Ya. Tapi yang paling saya membuat saya sedih nangis itu toleransinya itu yang bukan main. Toleransinya Yang saya tinggi ya dapat, Bapak ya di ya. sana ya, Bapak. Menghargai seseorang, menghargai agama lain. Saya rasakan begitu. Saya sendiri mau meninggalkan pulau itu juga masih bertanya-tanya. Di sisi lain, orang tua saya, keluarga saya membutuhkan saya. Nah, tapi sisi lain masyarakat ini Juga membutuhkan saya. Karena dari segala, ini bukan saya memuji diri, bukan Pak. Ya. Ini dari hati suara masyarakat Pulau Lakor yang mengatakan kepada saya bahwa selama Babinsa yang ada di Pulau Lakor itu tidak ada yang bisa membuat mereka senang. Tidak ada yang bisa ya, Pak? Cuma saya. Saya juga pernah ajukan pindah tahun kemarin. Sudah di ACC. Oh, pernah juga, Pak? Iya, di ACC. Ajukan pindah kemana Bapak? Ke rencana pindah kan ke Kodim Ambon. Kodim Supaya dekat Ambon, dengan Pak. orang tua, kebetulan waktu saya kan sudah mulai sakit-sakit. Saya mau pikir saya laki-laki yang tua lah. Ya. Untuk melihat orang tua juga. Nah, di situ saya sudah ajukan pindah masih Pak Dandim Pak Galip. Saya ajukan pindah. Tetapi 5 kepala desa dan tokoh agama, tokoh pemudanya menghadap Dandim meminta. Kalau Bapak jangan Kalau dipindah. jangan pindahkan ya, Pak? Pak Dandim kalau boleh Pak Babinsanya itu ditahan 3 tahun lagi. Ya, Lama banget, Pak. Iya. Saya dengar sendiri. Di situ saya kecewa. Ya kan? Saya kecewa, tapi mau bagaimana ya masyarakatnya? Mereka yang Masyarakat menilai. sesayang itu sama Ya, Bapak ya berarti, Pak? Di situ hanya Dandimnya cancel. Sudah pindah saya. Di situlah saya kembali ke masyarakat. Saya mau marah, tidak bisa. Karena itu permintaan mereka. Di situ saya sadar. Oh berarti saya selama sini, pribadi saya, tingkah laku saya, tugas saya, Diterima baik diterima sama dengan masyarakat. baik, ya. Tidak ada mungkin yang berbuat salah, ya ada mungkin lah, tapi mereka tidak menilai itu. Karena saya itu Mbak, jujur, saya di Pulau Lakor itu saya tidak mengandalkan orang saya Pak. Enggak, Jadi Bapak pakai baju biasa, Biasa. kaos biasa. Baju begitu, sipil. Bapak? saya selalu tersenyum di masyarakat. Saya Apapun merendah. yang Bapak rasakan Bapak Iya. selalu sampaikan dengan senyuman gitu. Cuma saya menyampaikan buat masyarakat yang di sana, kalau saat saya berdinas itu saya tugas. Aturan saya tegakkan. Tidak memandang bulu siapapun dia. Tapi setelah saya lepas berdinas, kita keluarga, kita saudara. Pintu rumah saya tidak pernah tertutup buat seluruh masyarakat ada di Lakor. Disitulah mungkin dari mereka merasakan hidup saya dengan masyarakat di sana ya. Kadang anak saya, istri saya juga merasa bagaimana kayak kita mau ngomong tidak ada kata-katanya. Itu yang terharu buat saya Pak. Ini sementara saya berangkat saja ini, mereka bilang pergi balik tidak. Ditanya, Pak? Ya, jangan sampai Bapak pergi Nggak tidak balik-balik. balik ya? lagi. Dan kalau Bapak tidak balik, kita akan terima babi saya yang lain lagi. Oh gitu, Pak. Kita akan menghadap ke Panglima atau Panglima TNI, kita menghadap. Aduh repot lagi saya. Repot lagi itu, Pak. Di situ yang saya merasakan bangga. Cuma saya bingung, saya ini kan agama Islam. Kok bisa saya itu diterima di kalangan seperti itu. Yang
saya sangat salut buat mereka ya untuk yang beragama Kristen di sana. Mereka kalau saat mengkonsumsi ya B2, Iya. ya, itu B2 itu kan babi Iya, Pak. sama anjing itu tidak di kampung. Tidak ya, Pak. Di dalam kampung pun mereka tidak piara itu di dalam kampung. Jauh. Jauh. Di luar perkampungan. Di situ. Mereka kalau ada acara menikah, acara adat apa, mereka potong B2 itu, mereka ke rumah. Pak, Ibu dengan anak jangan ke rumah dulu. Nanti kalau saya diundang untuk ikut acara nih. Tapi dipotong lagi kambing. Ada B2-nya, ada kambingnya. Di situ kambingnya saya yang potong. Saya potong, daging mentah saya ambil. Pulang ke rumah istri yang masak. Nanti acara saya ikut. Mereka sudah mengerti, kalau saya sudah sampaikan. Kalau acara-acara pernikahan saya ikut acara, tapi saat acara makan saya pulang. Langsung pulang ya, Pak. Ya, karena saya alergi sama itu baunya. Oh, Kadang sama saya bau. gatal. Ya, tapi alhamdulillah untuk Pulau Lakor semua kepala desa masyarakatnya itu mengerti itu. Mengerti dan memahami Ya. Bapak ya. Kalau Bapak seorang Islam. Ya. Kata-katanya membuat Terharu ya, Pak. Ya. Ya. dan merasa bangga ya Pak menjadi seorang prajurit. Seperti kata pepatah tuh Mbak, bahwa prajurit yang dicintai rakyat adalah prajurit yang mengabdi dengan hati bukan dengan paksaan. Betul. Nah Bapak, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin ada closing statement nih Bapak yang bisa sampaikan kepada saudara Patimura di luar sana Bapak. Ya, makasih Mbak. Ini pesan buat kita prajurit, khususnya prajurit Patimura, yang lebih terkhusus lagi untuk Babinsa, untuk lebih mengenal, menguasai wilayah tugasnya, dan bisa meningkatkan taraf ekonominya, merubah sistem perekonomian yang ada dalam desa yang dia tugas. Karena kita Babinsa ini bukan musuh rakyat, tapi kita sebagai sahabat rakyat. Kita rangkum dalam sisi apapun, kita rangkum dalam segi apapun, kita adalah saudara. Dan kita harus benar-benar melihat kondisi SDM manusianya, SDM wilayahnya, apapun yang di situ kita kuasai dan kita kembangkan. Saya Babinsa Pulau Lakor serta Sabritoraya menyampaikan pesan dari pemimpin atau kepala desa, seluruh kepala desa yang ada di Pulau Lakor untuk meminta kepada pemerintah bisa memperhatikan alat transportasi laut antara Moa dan Lakor, telekomunikasi, dan PLN. Karena sementara ini kita di Pulau Lakor, PLN-nya menyala cuma 6 jam. Dari jam 6 sampai jam 12. Transportasinya masih menggunakan bodi piber yang harganya ya cukup dibilang mahal. Dan saya minta untuk pemerintah lebih perhatikan lagi untuk telekomunikasi atau jaringan. Karena kita di Lakor, kita mau akses apapun paling sulit karena jaringannya tidak stabil. Jadi saya sebagai Babinsa dan seluruh masyarakat Pulau Lakor, kepala-kepala desa, tokoh-tokoh adat dan seluruhnya meminta perhatian daripada pemerintah. Terima kasih, Kalwedo. Wah, Kalwedo ya. Ya. sangat super sekali ya kata-katanya Bapak hari ini. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 15 Patimura yang sudah like, komen, dan share akun YouTube Medsos Kodam 15 Patimura. Betul. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara dimanapun yang sudah menonton nih podcast Betul. Kodam 15 Patimura. Jangan lupa apa Mbak? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Kodam 15 Patimura karena akan lebih banyak lagi episode-episode yang akan mendatang seputar Kodam 15 Patimura nih. Betul Mbak. Dan jangan lupa saksikan episode-episode yang akan mendatang. Saya dengan Serdakot Arvita Ingrid dan partner saya Dan saya Sertu Kuat Gita. dan narasumber kami Sertu Sabri Tuharia. pamit undur diri. Lawamena Lawamena haulala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa.